Shalom saudara, salam sejahtera. Peristiwa terbunuhnya Adinda Melinda Syedemi dalam tugas pelayanan Injil di sebuah tempat. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat bejat dari pelaku-pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Adinda Melinda Syedemi. Sebagai sesama pejuang di jalan Tuhan yang hidup dipanggil untuk memberitakan Injil, kami mengucapkan selamat berpulang kepada Adinda Melinda Syedemi ke rumah Bapa di surga. Suatu hari kelak ketika tugas kami selesai, kita akan berjumpa di sana dan akan berbincang-bincang akan kasih dan kemurahan Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan ini memang untuk menghayati tidak mudah, apalagi di tengah rundungnya perasaan sedih dan juga luka akibat secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang yang sangat disayangi dan dibanggakan. Namun saya punya satu keyakinan, dan ini keyakinan juga pasti dimiliki dan diresponi oleh Adinda Melinda Syedemi ketika menerima panggilan Tuhan, baik mulai sekolah Alkitab sampai turun ke ladang misi untuk memberitakan Injil, yaitu kami sudah berkeputusan melaksanakan Filipi pasal 1:21, tetapi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah sebabnya lewat peristiwa ini mengingatkan setiap kita orang Kristen, terlebih khusus hamba-hamba Tuhan, bahwa memang kita dipanggil bukan untuk hidup di dunia ini, kita dipanggil untuk mempersiapkan hidup yang kekal kita di hadapan Tuhan kelak. Peristiwa kematian Adinda Melinda Syedemi itu hanya sebuah pintu bagaimana berjumpa dengan Bapa di surga sebagai kekasih hati kita semua, orang-orang yang rela meninggalkan segala sesuatu untuk berada di jalan Injil dan memberitakan kasih-Nya kepada setiap orang. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, saya mau memberi pesan moral kepada setiap kita di dalam Roma 12 ayat 19. Di sana Tuhan mengajarkan kita, dan saudara-saudara mungkin sudah sering mendengarkan ayat ini, tetapi inilah kesempatan kita sebagai orang percaya di negeri ini untuk menghayati dan menghidupi pesan Tuhan yang mengatakan, janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan. Ketika ada orang berbuat jahat kepada orang benar dan dia orang percaya, berilah tempat untuk pembalasan Tuhan. Sebab apa saudara-saudara? Dengan kita tidak membalaskan kejahatan, kita sudah menaruh bara api di atas kepala orang tersebut. Kalau manusia yang membalas atau hukum dunia membalas, itu sangat terbatas. Tetapi jikalau Elohim yang telah memanggil kita sebagai hamba-hambanya yang akan menuntut pembalasan, itu tidak bisa kita terkira betapa mengerikan. Jadi bagian kita adalah Roma 12 ayat 20. Bahkan ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, janganlah balaskan dengan kejahatan. Tapi Tuhan berkata, ayat 21 dari Roma 12, kalahkanlah kejahatan dengan kasih dan kebaikan. Secara manusia kita semua kehilangan putri terbaik di negeri ini yang mengabdikan hidupnya bagi sesama. Namun sebagai orang yang percaya, kita sadar betul bahwa kematian orang benar itu sangatlah berharga. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengamati peristiwa ini, kita bisa melihat waktu orang benar dianiaya, seolah-olah Tuhan itu tidak mampu memberi perlindungan kepada anak-anaknya, khususnya bagi hamba-hambanya yang hidup di jalannya, seperti martir Stefanus. Saya harus katakan bahwa Adinda Melinda Syedemi, dia juga martir. Kenapa? Dia meninggal saat sedang tugas di ladang Injil.
Namun faktanya saudara-saudara, dalam proses dihujam oleh batu, Stefanus Rasul Tuhan itu, Tuhan tidak mengirimkan malaikatnya untuk menolong. Padahal Tuhan bisa menurunkan api dari langit untuk menghantam orang-orang jahat kepada rasul-rasulnya. Tetapi ada sebuah hal yang lebih mulia dari semua itu, yaitu Tuhan berdiri di tahta Bapa dan menyambut roh daripada martir Stefanus. Saya punya keyakinan Injil demi kemurahan Tuhan. Saat Adinda Melinda Syedemi mengalami aniaya yang begitu menyakitkan, Tuhan menyambut rohnya. Bahkan kesakitan tidak dialami oleh anaknya Tuhan Yesus yang terkasih. Itulah sebabnya lewat ini semua, bahkan lewat video ini, saya mengajak setiap kita orang-orang Kristen lebih giatlah memberitakan kasih Tuhan. Karena kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kasih Tuhan. Ingat, janganlah menuntut pembalasan, sebab hari ini Adinda Melinda Syedemi sudah berbahagia di pangkuan kekasih jiwa kita semua, Bapa di surga. Saya Pastor Andi Simon mengucapkan rest and peace bagi semua keluarga tinggalkan. Tetap bertekun di jalan Tuhan, jangan lengah dalam memberitakan Injil. Sola Fide, Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Shalom.